Salam sejahtera, salam damai dalam kasih nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau datang kepadanya mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur untuk kuasa-Nya yang besar, yang mengatasi langit dan bumi, membuat kita boleh ada sampai saat ini di tengah-tengah keadaan yang kurang baik. Untuk itu mari kita puji Dia. Kita naikkan pujian kita, dan nanti Bapak Teddy akan buka ibadah kita ini dengan doa. Yesusku. Yesusku, betapa mulia nama-Mu dan kasih setia-Mu, Tuhan, tak terukur hati ini. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setia-Mu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terimalah sekarang sembah sujudku padamu, dan penuhi hatiku dengan kasih setia-Mu. Terimalah sekarang rasa syukurku padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu, dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Berkat anugerah kasih sayang-Mu untuk pagi hari ini buat kami semua, Tuhan. Sehingga bisa hadir untuk mengikuti, memuji, muliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya Kau hadir bersama kami, walaupun kami ibadah melalui via Zoom online, Tuhan. Karena kami beberapa orang berkumpul, Tuhan. Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami ingin memuji, muliakan nama-Mu terus Tuhan, kami percaya. Tidak henti-hentinya kami hanya berharap pada-Mu Tuhan. Pada masa-masa saat ini Tuhan, kami percaya Kau bersama dengan kami Tuhan. Harapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Urapan Roh Kudus Tuhan untuk kami semua yang melayani maupun yang dilayani. Kami taruh ke tangan-Mu ibadah ini Tuhan. Jauhkan semua gangguan apapun. Urapi juga hamba-Mu yang membawakan firman. Kami percaya jawaban semua ini pada pagi hari ini ada dari Engkau. Firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari. Kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Teddy dan saudara. Hari-hari ini pemberitaan baik di Facebook, WA Group, TV, semuanya membawa dampak negatif bagi kehidupan kita. Nama COVID seolah-olah menjadi tajuk bagi kehidupan kita hari-hari ini. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan kita, berpegang teguh kepada janji firman-Nya. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan lalai. Pasti Tuhan tolong kita. Yang kita perlukan hanyalah berjalan bersama Dia. Minta kepada Tuhan untuk menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita akan naikkan pujian kita dan nanti setelah pujian ini Ibu Ratna akan membawakan sebuah kesaksian. Mari Tuhan besertaku. Ku perlu Tuhan di tiap langkahku, melewati jalan yang berduri dan jagaku di tempat berbatu. Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Percobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Oh Tuhanku, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjian-Mu. Baik aku dekat kepadamu, di sisi-Mu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Percobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Segala bujuk dunia yang semu, kesusahan menimbi selalu. Ku merasa sentosa selamanya dengan Yesus sampai masuk surga. Mari Tuhan besertaku di semua jalan
dan tiap waktu percobaan mau mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya mau bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Berawal dari Jumat malam tanggal 2, cucu saya terpaksa harus dirawat karena menangis terus, nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi kami berunding untuk bertahan tidak ke rumah sakit. Rumah sakit pun penuh, antriannya panjang. Namun karena asupan kurang dan menangis terus, kami khawatir dehidrasi. Jadi terpikir untuk infus sendiri. Pertama-tama harus tes darah. Cari lab yang nakesnya bisa ke rumah. Namun kami tidak menemukan. Semua lab kewalahan, antriannya sudah ratusan, tenaga medisnya sudah kelelahan. Terima kasih kepada Dr. Susi yang membantu juga mencarikan lab. Sambil menunggu hasil lab, Charles udah mencari alat-alat untuk infus di rumah. Namun hanya dijatah 1 kantong saja. Jadi tetap dibeli. Cuman setelah di rumah saya berdoa, kami berdoa. Ya kami juga tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami minta tuntunan Tuhan. Cuma 1 kantong nggak ada gunanya juga, jadi mungkin ini bukan jalan Tuhan. Kemudian saya tanya kepada dokter senior juga, teman kakak saya, dia menyarankan kamu tetap harus cari dokter anak. Jadi bagaimanapun harus ketemu dengan dokter anak, kalau di rumah kan nggak bisa ditanganin sendiri. Saya pikir begitu. Kemudian ya kita terus berdoa, kami harus kemana itu, solusinya di sana. Kemudian ada saran dari teman mantu saya ke RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, tidak jauh dari rumah kami, Rumah Sakit RSIA Sam Mary di Pondok Bambu di Jakarta Timur, dekat 7 menit dari rumah saya. Tiap hari saya lewat situ, tapi saya nggak pernah menyadari bahwa rumah sakit ini ternyata ya membantu minimal hanya untuk infus ya, menyegarkan kembali si anak, ada kekuatan, dikasih obat antivirus, dikasih vitamin. Kemudian Charles menuju ke sana mencari tempat. Saya juga bersyukur ke ini semua jalan Tuhan. Rumah sakit itu hanya ada 5 pasien anak. Dan orang tuanya yang akan menjaga itu harus di antigen di depan situ di rumah sakit itu di lab, di front desk-nya. Jadi mereka cukup tertib di dalam rumah sakit ini. Kemudian kami mencari kamar yang sendiri, tidak campur dengan orang lain. Puji Tuhan juga ada. Jadi ya nitip di sana, infus di sana sampai hari Rabu malam pulang ke rumah. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kalau saya pikir rumah sakit begitu penuh, tidak ada tempat. Jadi kita mau menunggu sampai kapan ini anak nangis nggak berhenti, nggak bisa disentuh, sangat sensitif. Jadi bingung juga gitu. Tapi Tuhan itu baik, ada aja jalannya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, kepada seluruh staf Gembala, VOV, jemaat-jemaat yang ikut di dalam Bedstone mendoakan ini. Terima kasih kepada Tuhan, karena di saat cucu saya pulang, sedikit saya sampaikan berita duka dari kota kelahiran saya juga, sepupu saya meninggal, dari Malang juga sepupu saya meninggal, di mana orang tuanya juga dokter. Sekarang tidak ada beda, mau siapapun juga di dalam kedaulatan Tuhan, kami bisa bertahan atau tidak. Saudara percaya apa yang saudara tabur di dalam pelayanan,
Tuhan perhitungkan. Jangan takut. Semua boleh terjadi. Tuhan izinkan itu boleh terjadi di keluarga kita. Tapi ada yang sembuh. Ada yang memang tidak tertolong. Saya sungguh bersukacita dan menjadi kekuatan. Seperti Pak Hendrik, sekeluarga. Tuhan tolong. Hari demi hari saya lihat wajahnya Pak Hendrik juga semakin sehat. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mendengar doa kita. Doa orang benar, besar kuasanya. Percaya saudara, aminkan itu. Buat mereka semua yang masih harus keluar rumah, yang bekerja, tetangga kita yang terpapar, saudara jangan takut. Jangan takut. Tambah iman, bukan semakin ketakutan, karena dengan iman kita, imun kita akan menjadi naik. Saudara akan kuat, saudara akan bisa menjalani hidup dari hari ke hari. Kita tidak pernah tahu ujungnya di mana. Tapi kita serahkan seluruh keluarga kita. Jagai keluarga kita. Selamatkan keluarga kita semua. Jangan egois. Terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi saya tidak habis-habisnya bersyukur. Karena Tuhan baik. Tuhan Yesus memberkati PDAMS. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ratna. Puji Tuhan, kita semua kepunyaan Bapa. Dia sebut kita sebagai miliknya. Dia tahu nama kita. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu apa yang kita doakan. Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan kita naikkan pujian kita. Ku punya pencipta. Ku punya pencipta, dia bentuk hatiku sebelum dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, dia tahu pikiranku, dia tahu air mataku dan dengar doaku. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Kau namaku, dia tahu pikiranku, dia tahu air mataku dan dengar doaku. Kau namaku, dia tahu pikiranku, dia tahu air mataku dan dengar
aku dan dengar aku. Benar Bapak, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapak. Kau sebut kami sebagai milik-Mu Tuhan, dan kami percaya sepanjang hidup kami boleh andalkan Engkau. Biarlah Tuhan hari-hari yang jahat ini, biarlah tajuk pembicaraan kami hanya tertuju kepada nama-Mu, kepada firman-Mu yang hidup. Agar hari-hari ini kami boleh lewati dengan kekuatan, dengan pengharapan, dengan penghiburan daripada Engkau, Tuhan pencipta alam semesta, langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami untuk memberi makan rohani jiwa kami. Urapi dia Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Revi Awadato. Silakan. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Apa semua bisa dengar suara saya? Kalau boleh. Puji Tuhan, terima kasih. Senang sekali kita semua masih boleh ada dalam lindungan Tuhan yang maha baik dan kembali boleh berkumpul pagi hari ini untuk belajar mengenai firman Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Mari saudara, kita langsung buka ayat yang terdapat di Matius 5 ayat 9 yang merupakan ayat nats tema bulan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagia, atau kalau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apabila kita bicara damai, damai adalah sesuatu yang senantiasa diharapkan oleh semua orang. Baik secara sadar maupun tidak sadar, kita semua ingin hidup dalam keadaan damai. Tapi damai bukan sesuatu juga yang mudah untuk kita dapat. Apalagi khususnya 1,5 tahun terakhir ini, di mana keadaan dunia berubah berbeda jauh daripada yang sudah kita kenal puluhan tahun. Damai sepertinya menjadi sesuatu yang langka. Kalaupun tidak mau kita sebut sulit untuk didapat. Semua orang, tidak saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia saling menuduh bahwa ini COVID terjadi karena ada konspirasi, karena ada yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu. Sehingga damai merupakan sesuatu yang sepertinya hampir tidak mungkin untuk digapai. Tapi apabila kita berpikir lebih jauh, sebetulnya damai sudah tidak ada dari dulu juga. Dari zaman saat Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi apabila kita ingat atau kita belajar dalam Alkitab, damai adalah di mana Allah memulai dunia ini. Saat Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu kedamaian yang ada di kehidupan mereka. Di mana mereka hidup dengan bebas, dengan tenang. Binatang pun memakan rumput, memakan buah, yang kita kenal dengan nama singa atau binatang buas yang sekarang, itu dulu mereka hidup dengan damai dalam satu taman. Tidak ada darah yang tercurah, tidak ada daging yang tersobek.
Semua hidup selaras dan harmoni. Sampai akhirnya dosa masuk dan damai hilang. Dan akhirnya kalau kita belajar sampai ke Wahyu, surat terakhir dalam Alkitab. Saat langit dan bumi yang baru diciptakan. Saat Yerusalem yang baru ada. Baru di situ ada damai lagi. Di mana tidak ada tangis, tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Artinya apa, saudara? Damai adalah sesuatu yang Tuhan awali dalam kehidupan manusia. Tapi datang dosa di tengah merusak. Dan perjalanan hidup kita, khususnya Yesus yang diturunkan, semata-mata untuk mengembalikan kedamaian yang pertama sudah Tuhan ciptakan. Akhirnya boleh kembali ada dan dalam kekekalan nanti pada akhir. Lalu sekarang gimana? Kita masih hidup di dunia. Dan mungkin beberapa kita juga akan meninggal sebelum Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Apakah kita bisa mendapatkan damai itu? Jelas. Yesus datang ke dunia bukan untuk sekedar menyelamatkan, tapi pada poinnya, dia untuk mendatangkan damai, pendamaian antara kita dengan Allah yang terjadi karena dosa itu memisahkan kita. Jadi Yesus mati, yang paling utama adalah pendamaian yang dia ciptakan antara kita dengan Allah. Apabila kita membaca ayat yang tadi, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini salah satu ucapan Yesus dalam khotbah di atas bukit yang terkenal. Dan ini ucapan berbahagia atau diberkati yang ke-7 dari urutannya. 7 bahasa mengenai kesempurnaan, penyempurnaan, sudah selesai, sudah komplit. Artinya apa? Damai yang sudah kita terima harus kita bawa. Tapi poinnya, jangankan ngomong membawa damai, kita punya damai tidak? Jangan kita ngomong Matius 5 ayat 9 diberkati orang membawa damai. Tapi kalau damainya tidak ada dalam hidup kita, apa yang mau dibawa? Damai siapa? Damai apa yang mau dibawa? Saya ingat ilustrasi yang Papa dulu sering sampaikan di dalam khotbah. Kalau boleh saya ulang kembali. Pernah satu kali ada satu kompetisi melukis dengan temanya damai. Semua pelukis yang mahir ikut dalam kompetisi tersebut. Dan pada juara 3 terlihat ada pemandangan di mana satu danau yang teduh. Airnya tidak bergoyang sedikit pun. Di mana di situ ada satu rumah dan ada orang yang bisa duduk tenang di situ. Menjadi juara. Saat juara 2 dilihat, ada satu lukisan yang menggambarkan satu pohon. Di mana di situ ada burung-burung yang sedang berterbang, yang sedang diam di pohon, yang sedang makan, yang sedang menyanyi. Di mana rumput hijau terhampar. Dan sinar matahari bersinar terang. Tidak ada hujan, tidak ada badai. Semua berjalan indah. Dan itu yang disebut juara 2. Tapi disebut yang menjadi juara 1 adalah satu lukisan. Yang latar belakangnya adalah air terjun yang besar. Turun dengan deras. Menghasilkan satu air percikan yang tinggi. Di mana angin bertiup. Di mana suara yang keras selalu ada. Dan di pohon dekat air terjun itu. Ada satu sarang burung. Di mana ada mamah burung. Di mana anak burung di situ ada.
Dan mereka bisa tinggal. Mama burung sedang memberi makan kepada anak-anaknya. Dan itu yang menjadi juara satu. Kadang kita berpikir kedamaian harusnya terjadi saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang di sekeliling kita berjalan dengan indah. Apa yang kita mau semua terjadi. Itu damai katanya. Apa yang kita inginkan boleh terjadi. Itu damai. Semua tidak ada yang perang, tidak ada yang saling memaki. Semua berjalan dengan harmoni. Itu baru namanya damai. Tapi saudara tahu itu dunia hayalan. Tidak ada yang namanya seperti itu di dunia ini. Khususnya dunia yang sekarang kita jalani. Itu hanya bisa kita dapat dulu zaman Taman Eden atau nanti Yerusalem yang baru saat kita hidup dalam kekekalan. Tapi sementara di dalam dunia, kita akan selalu ada dalam satu posisi yang tidak pernah tenang lingkungan ini. Situasi ini tidak pernah memberikan apa yang kita harapkan. Dan sudah jelas zaman COVID seperti ini. Tidak saja COVID yang sudah bikin kita pusing, dan kadang bikin orang bingung mau ngapain lagi. Ditambah orang-orang sekitar kita yang sepertinya hilang logika, hilang pikiran. Mereka mencoba mencari-cari alasan. Mereka tidak percaya COVID. COVID karena begini, karena begitu. Hanya menambah kisruh. Sehingga kedamaian menjadi makin jauh dalam hidup kita. Tapi Yesus datang. Dia tidak datang untuk menciptakan satu dunia yang damai. Jangan salah, saudara. Saat Yesus hidup pun dalam 2000 tahun yang lalu. Apakah Yerusalem hidup dalam kedamaian? No. Saat Yesus baru dilahirkan saja, pembunuhan terhadap anak-anak yang di bawah 2 tahun sudah diperintahkan oleh Herodes. Tidak ada kedamaian di situ. Kenapa? Karena bukan kedamaian yang seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kalau kita buka sebentar di Yohanes 14 ayat 27. Satu perkataan dari Yesus yang menegaskan apa yang dia berikan kepada kita itu berbeda. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku. Damai sejahtera Yesus punya. Ku berikan, Yesus berikan kepada kita. Dan apa yang Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa saudara lihat? Tuhan bilang damai sejahtera yang ku berikan. Bukan yang kau dapatkan dariku. Tapi ku berikan kepadamu. Beda dengan apa yang dunia berikan. Artinya apa? Dunia bisa beri kedamaian. Jelas. Dunia bisa memberi kedamaian yang semu. Yang seperti itu. Yang tadi kita bahas. Kedamaian yang menurut syarat kita. Kedamaian yang hanya bisa terjadi apabila tuntutan-tuntutan dalam pikiran dan hati kita terpenuhi. Kedamaian kalau bisnisku lancar, itu damai. Kalau keluargaku bisa makan dan minum, itu damai. Kalau semua cita-cita anakku bisa terjadi, itu damai. Tidak salah. Tapi damai yang Yesus berikan bukan kedamaian yang seperti itu. Bukan damai yang bisa hilang, saudara. Berapa banyak orang yang tidak damai sekarang ini khususnya dalam PPKM darurat. Kenapa? Karena mereka punya toko. Kalau bukan toko esensial, yang jual makanan itu minuman, tutup.
Nggak mau tutup, ditutup. Curi-curi buka, didatangin. Berapa banyak di Cianjur itu yang sudah didatangin, terus mereka diproses, maju ke pengadilan, bayar denda, segala macam. Apa mereka hidup dalam damai? Kenapa? Karena kedamaian mereka bersyarat. Kedamaian mereka tergantung terhadap apa yang mereka kerjakan. Tapi damai yang Yesus bilang, yang ku berikan kepadamu. Damai yang dia berikan. Bukan damai yang bisa kita dapatkan dengan kuasa atau kerja kita. Damai yang dia berikan itu anugerah. Damai yang tidak akan lekang, tidak akan terganggu dengan situasi apapun. Damai yang tetap memandang kepada Yesus. Itu yang Yesus katakan, damai yang kuberikan berbeda dengan damai yang dunia berikan. Dan satu ayat lagi sebelum saya lanjut. Coba kita buka Yohanes 16 ayat 33. Damai adalah keinginan Yesus untuk kita miliki. Dia bilang juga, semua ini kukatakan kepadamu. Apa? Semua yang Tuhan sudah sampaikan kepada murid-muridnya sebelum kematiannya. Supaya apa? Supaya kita beroleh damai sejahtera dalam Yesus. Dia tahu dalam dunia kita menderita penganiayaan. Tapi kuatkan hatimu, dia bilang. Karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kita dapat damai dari satu pribadi yang sudah mengalahkan dunia. Segala kuasa di atas bumi maupun di atas langit sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah punya damai dalam Yesus Kristus, kita bisa lihat dari kepribadian. Kita bisa lihat dari perilakunya. Apa yang dia lakukan saat segala sesuatu di luar kontrol dia. Kita tidak bisa lepas dari yang katanya panik. Tapi mari saudara, kita mau lihat sebentar. Kita buka Keluaran 14 ayat yang ke-10. Satu cerita di mana bangsa Israel saat itu sudah keluar dari Mesir. Dan saat mereka sudah keluar dari Mesir, Tuhan yang pimpin sendiri. Tuhan yang arahkan sendiri. Pergi ke tempat sana. Berkemah di situ. Dan saat mereka sudah keluar berjalan dipimpin oleh Musa, Firaun tahu bangsa Israel sudah melarikan diri. Dan Firaun mengejar dengan tentaranya yang besar. Dan ini sepenggal cerita yang kita mau lihat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan bangsa Israel. Ayat yang 10 bilang, ketika Firaun telah dekat, orang Israel melihat, menengok, maka nampaklah orang Mesir yang mengejar mereka. Makin dekat orang Mesir itu, lalu apa? Ketakutan orang Israel. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Ketakutan bukan hal yang kita harus haram. Ketakutan secara manusia wajar. Karena kita manusia, kita debu. Apa yang bisa kita lakukan? Saat kita lihat apa yang menjadi ancaman kita semakin dekat kepada kita. COVID 1 tahun lalu dibanding tahun ini beda. Tahun lalu mungkin kita baca, oh orang itu, orang sana, orang ini. Tapi yang sekarang, Ibu Ratna saja tadi baru bersaksi. Makin dekat. Sekarang yang meninggalnya orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita kenal. Bukan orang yang kita tahu, orang yang kita kenal.
Bukan kenal 1, 5, 10 tahun. Ada yang kenal dari lahir sampai mati. Bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa anaknya. Saat Firaun itu mengejar Israel, makin takut, makin mendekat itu, dan takutlah mereka, dan mereka berseru, menjerit, menangis kepada Tuhan. Apa ada damai saat dalam ketakutan? Tidak ada damai dalam ketakutan. Tapi itu satu reaksi yang ditimbulkan saat satu ancaman datang semakin dekat kepada kita. Dulu, bukan dulu, 2-3 bulan lalu sebetulnya, ya, bukan 2-3 bulan lalu. 1 tahun 4-5 bulan. Saudara yang punya toko, bukan jual makanan, masih bisa buka. Sekarang, toko saudara harus tutup. Semua hanya jual makanan saja boleh buka. Di luar itu harus tutup. Apakah itu tidak membuat kita makin takut? Seperti bangsa Israel melihat Firaun yang makin dekat menyusul mereka. Tapi kita lanjut dulu ke ayat 11. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apa ya saudara yang kita belajar? Saat ketakutan datang, kita merasa ancaman itu semakin dekat. Pikiran kita mulai negatif. Pikiran kita akan bilang, ini mati nih. Kita sekarang nggak bisa apa-apa. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kenapa Musa kamu bawa kami? Hanya untuk bikin kami mati di sini. Daripada kami mati di sini, mati saja sama kami dengan di Mesir. Kuburan juga masih banyak di sana. Dan mereka mulai menyalahkan Musa. Orang yang dalam ketakutan, orang yang tertekan, tidak bisa lepas dari pikiran negatif dan mulai menyalahkan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Saudara mau salahkan siapa keadaan begini? Saudara mau salahkan pemerintah? Saudara mau salahkan orang-orang yang sekitar saudara? Saudara mau salahkan Cina? Saudara mau salahkan Amerika yang katanya buat ini virus? Poinnya bukan apa yang terjadi dengan sekitar kita sebetulnya. Intinya adalah apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah ini semua. Apakah kita tetap mau hidup dalam ketakutan? Tetap dalam pemikiran yang negatif? Atau tetap dalam pemikiran yang menyalahkan dia ini terjadi. Kita lanjut ayat 12, saudara. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir dulu, jangan ganggu kami, biar kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Satu hal yang saudara perlu ingat saat mereka mengatakan ini adalah mereka ada di tempat di mana mereka berada saat itu. Itu karena tuntunan Tuhan. Mereka keluar karena keinginan Tuhan. Mereka ada di antara 2 gunung itu, di depan laut, di kiri kanan gunung, dan di belakang padang pasir yang nanti akan ada Firaun di situ. Itu semua karena tuntunan atau keinginan Tuhan. Tapi saat terpojok, saat ancaman datang, kadang kita lupa
bahwa kita masih ada sampai sekarang, ini karena tuntunan, pimpinan, bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita ingat malah, kita lupa bahwa kita sampai di sini ini karena Tuhan. Karena pimpinan Tuhan. Saudara percaya, saudara masih ada di sini. Masih hidup, masih bernafas. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Dan kadang dalam kesulitan yang seperti sekarang, membuat kita lupa, kita ingat lagi hal-hal yang lain. Kita melupakan Tuhan, kita ingat lagi masa lalu. Sebetulnya kita tidak perlu ingat masa lalu. Apa yang kita ingat melebihi Tuhan, itu sama saja dengan melupakan Tuhan. Apa yang kita bicarakan lebih banyak daripada kita bicara tentang Tuhan, itu sama saja dengan menomorduakan. Tapi yang saya suka, saudara, jawaban dari Musa, saudara. Coba kita baca ayat berikutnya. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdiri tetap, dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kalau boleh ayat ini tetap ditampilkan. Saudara perhatikan. Jawaban Musa terhadap komplainan, terhadap ketakutan orang-orang Israel. Yang pertama, jangan takut. Takut memang penyakit manusia pada umumnya. Kita bisa bicara mengenai ketakutan dan jangan takut dalam 1 atau 2, 3 khotbah yang berbeda. Tapi Musa bilang pertama, jangan takut. Kenapa? Karena dia tahu, dia ada, dia tuntun ini semua karena keinginan Tuhan. Rencananya Tuhan, jalannya Tuhan. Dia bilang pertama, jangan takut. Karena kalau kita takut, artinya kita tidak percaya. Dan kalau kita tidak ada iman, percaya, bagaimana kita mau menyenangkan hati kita Tuhan. Dan di mana tidak ada iman, Yesus pun pernah tidak bisa melakukan mujizat dalam satu kota. Karena tidak ada iman di orang-orang yang tinggal dalam kota itu. Saudara katanya beriman. Begitu saudara takut, saudara tidak percaya. Tapi begitu saudara tidak takut, artinya iman saudara tetap kepada Tuhan. Dan apa yang dia katakan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan atau bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat, belum nampak. Jangan takut bicara mengenai pikiran. Jangan takut mengenai apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam hati. Tuhan bekerja dari dalam keluar. Iblis bekerja ketakutan dari luar ke dalam. Mereka mencoba merubah kita melalui ketakutan yang ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan inginkan, jangan takut dulu, tetap percaya dari dalam. Itu yang pertama harus kita lakukan. Jangan takut dari dalam. Kedua, stand still. Berdiri tetap. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan pergi, jangan lari. Berdiri tetap ada di mana kamu berada saat ini. Kenapa? Karena di mana kamu berada saat itu yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Saudara ada di titik yang sekarang saudara hidup. Itu karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Boleh segala sesuatu terjadi dalam sekitar kita, tapi jangan itu bikin kita goyah kiri kanan. Tetap berdiri, stand still. Dan kata-kata yang berikutnya, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Boleh dalam bahasa Inggris, saudara. Boleh dalam bahasa Inggris. Moses said unto the people, fear you not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptians who you have seen today, see them again no more forever. Saudara, salvation dalam bahasa asli adalah Yesua. Dan Yesua Hamasia adalah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat Yesus yang sudah menjadi keselamatan bagi kita. Jangan takut, berdiri tetap, jangan kabur, jangan lari. Dan lihat kepada Yesus keselamatan kita. Yang akan ditunjukkannya hari ini kepada kita. Saudara perhatikan. Keselamatan yang akan ditunjukkannya. Yang akan diberikannya kepada kita. Hari ini. Bukan besok, bukan kemarin. Tapi hari ini keselamatan Tuhan akan nyata dalam hidup kita semua. Dan ayat 14. Keluaran 14, ayat 14. Coba kita buka. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Haleluya. The Lord shall fight for you. Dia akan berperang untuk kita. And you shall hold your peace. Dan kamu akan tetap memegang damai kamu. Kamu akan tetap diam. Kamu akan tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang akan berperang untuk kita, yaitu Tuhan. Kenapa dia berperang untuk kita? Karena kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita pada hari ini kita bisa ngomong vaksin ini lebih bagus daripada vaksin itu. Ada orang yang tetap mati dapat vaksin itu. Ada yang bilang obat itu ampuh sekali, tapi obat itu juga belum boleh. Dokter ini ngomong minum obat itu harus sekian dosis dalam beberapa hari. Dokter itu ngomong oh tidak boleh begini, harus begitu begini begitu. Ada yang minum obat itu sembuh ya, ada yang minum obat itu tetap kena. Pada akhirnya kita harus sadar apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita dapat itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang gantikan kita. And we shall hold our peace. Kita akan memegang damai kita. Kenapa? Karena kita tetap percaya, kita tidak takut. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap diam, dan kita tetap pandang kepada keselamatan itu. The salvation, the Yesua HaMasiah, Yesus Kristus yang sudah datang dan memberikan kedamaian itu. Saudara, di hari-hari yang penuh dengan ketakutan seperti ini, biarlah damai itu boleh tetap ada, boleh hidup. Kenapa? Karena dengan satu keyakinan. Kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Kalau kita masih ada. Semua ini karena Tuhan yang sudah berperang untuk kita. Mari saya akan tutup dengan satu ayat. Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kalau boleh dalam bahasa Inggris. Mountains shall depart
Gunung boleh pergi, hilang. Bukit be removed, disingkirkan. But my kindness, kebaikan Tuhan tidak akan pergi darimu. Perjanjian damai tidak akan disingkirkan darimu. Itu kata Tuhan yang mempunyai belas kasihan terhadap kita semua. Saudara yang kekasih, mari. Kalau kita mau jadi pembawa damai, sebelumnya kita harus miliki damai itu. Dan saya percaya kita semua sudah miliki damai dari Kristus. Kenapa? Karena kita percaya. Kita tidak takut. Dan kita tetap berdiri teguh. Memandang kepada keselamatan itu. Kepada Yesus itu. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah Dia, Yesus Kristus. Bersama dengan kita. Berperang gantikan kita. Menang mengalahkan dunia. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan bahwa damai yang sesungguhnya hanya boleh kami dapatkan dalam Engkau. Dan kami boleh dapatkan damai itu karena kami percaya. Engkau Tuhan yang sudah mengerjakan semuanya. Karena kami tidak bisa, kami tidak sanggup mendapatkan damai itu kalau tidak diberikan oleh-Mu. Dan kami percaya kami semua boleh sudah dapat damai itu. Karena Engkau Tuhan yang sudah berperang gantikan kami. Dan Engkau sudah menang atas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tetap tinggal dalam hati kami semua. Menjadi sebuah damai sejahtera yang menguasai pikiran dan hati kami. Yang melampaui segala pengertian kami. Yang boleh memerintah di dalam hati kami. Karena kami tahu saat damai sejahtera-Mu boleh ada dalam hidup kami. Apapun yang terjadi tidak akan merubah hati kami. Karena damai-Mu senantiasa ada menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa baik. Kasih setia-Mu tidak beranjak. Perjanjian damai-Mu tidak akan pergi dari kami semua. Karena itu janji yang sudah Kau berikan, nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang memberi keselamatan. Nama yang memberi jaminan. Kami percaya damai itu akan senantiasa ada dalam hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya kata amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Revi Wandatu atas pelayanan pemberitaan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, menganugerahkan kedamaian, memberikan tambahan-tambahan hikmat agar dimanapun Bapak melayani pekerjaan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Diberkati Bapak sekeluarga besar. Terima kasih. Dan saudara, kita akan mendengar pengumuman yang akan dibacakan oleh Bapak Gunadi. Silakan, Gun. Terima kasih Pak Setiadi. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah via Zoom. Tanggal 18 Juli ada doa beson jam 8.15, kemudian dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon saudara untuk memberikan informasi paling lambat hari Sabtu kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Untuk anak-anak usia balita, seperti biasa jam 9.15, tadi juga ada ibadah via YouTube. Jadi saudara-saudara yang punya anak-anak usia di bawah 5 tahun, itu bisa bisa mengikuti ibadah via YouTube, bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 yang dikasihi Tuhan, PDAMS juga mengundang adik-adik untuk ikut ibadah melalui Zoom
setiap hari Jumat diadakan jam 7 malam. Itu nanti tanggal 16 Juli juga akan tetap melakukan ibadah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera pada nomor handphone di layar saudara masing-masing. Dan selanjutnya untuk remaja dan dewasa muda, juga kita mengadakan ibadah melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ibadah Zoom ini dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Untuk itu kami mengundang dewasa muda dan untuk ikut dalam ibadah hari Sabtu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan untuk jemaat PDAMS diimbau juga tetap melakukan doa dan berpuasa untuk bangsa dan negara kita, dan juga untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk pandemi COVID yang akhir-akhir ini melonjak, dan juga untuk Sekolah Alkitab Cianjur, Yayasan Kabar Baik, dan juga PDAMS, untuk semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk tema bulan Juli yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala adalah pembawa damai, yang diambil dari Matius 5 ayat 9 yang tadi telah disampaikan juga oleh Bapak Pendeta Refli Awandatu. Dan terakhir, untuk jemaat yang ingin memberikan kolekte atau persembahan, bisa mentransfer langsung ke Yayasan Kabar Baik di nomor rekening BCA 18307388882. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gunadi untuk pengumumannya. Dan saudara, sudah selesai ibadah kita pada hari ini, dan nanti ibadah akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Hendrik Kau. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terpuji namamu ya Bapa di surga, karena kemurahan dan kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami, dan kami mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, memberikan kami kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami anak-anak Tuhan dalam kondisi hari-hari ini yang begitu mencekam menurut keadaan yang ada. Terima kasih banyak Bapak, karena kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Tuhan, biar firman ini Engkau tanamkan di dalam hati kami, dan supaya terus firman ini bergelora, bergema di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, membuat kami kuat, kokoh, berdiri teguh di hadapan Tuhan, dan tetap selalu berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Berkati semua jemaat yang sudah hadir ya Bapa. Apapun keadaan jemaat-Mu, apapun yang mereka alami, kami percaya firman Allah sudah menjadi jawaban bagi setiap jemaat sekalian, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kekuatan, dan senantiasa tambahkan Tuhan Yesus hikmat
marifat daripada Tuhan. Dan rahasia firman-Mu terus dibukakan di dalam pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Ajaib kuasa-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pembawa damai di dalam rumah tangga kami, di lingkungan kami, masyarakat kami. Biar kami sebagai orang yang percaya terus membawa kenyamanan, bawa damai di tengah-tengah masyarakat kami ya Tuhan. Sehingga lewat hal ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih banyak Bapak. Mari jemaat sekalian kita terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan sayang daripada Allah yang sudah menjadi Bapa kita sekalian. Serta ikatan penghiburan, kekuatan, kemenangan daripada Roh Kudus mengikat kita semua menjadi satu mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Saudara, yang demikian ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.